manakah gubernur-gubernur yang nyinyir? Sekarang Kang Deddy Mulyadi terpilih sebagai gubernur atau membawa Jawa Barat sebagai daerah terbersih se-Asia, teman-teman. Provinsi terbersih se-Asia Tenggara paling tidak jatuh pada Jawa Barat di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak ingin berlama-lama untuk kemudian memberikan kabar yang menarik, ini kabar baik di Jawa Barat atau untuk Jawa Barat yang ini harusnya bisa membuat provinsi-provinsi lain terinspirasi dan mencontoh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan di-skip-skip. Jangan di-skip-skip, kita akan sama-sama saksikan di sini. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di-cloning gitu loh Pak. Dibikin itu loh robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah. Gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun. I love you. Ini rahasia Kang Deddy menjadi politisi yang lebih hebat dari politisi yang lain. Bayangkan guys, ada seorang gubernur yang tidak perlu baliho raksasa, dia tidak perlu iklan miliaran, tidak perlu konferensi pers yang kaku, tapi setiap hari mukanya itu muncul di HP jutaan rakyat. Justru dari situlah masalah masyarakat diselesaikan. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang mengejeknya dengan julukan gubernur konten. Tapi orang yang mengejeknya itu sebenarnya sedang membuka rahasianya sendiri. Sebenarnya mereka tidak paham bagaimana kekuasaan bekerja di era digital ini. Kang Deddy itu bukan sekedar politisi. Dia adalah mesin atensi. Saat politisi lain sibuk rapat, Kang Deddy sibuk merebut perhatian rakyat. Saat politisi lain kirim surat-surat resmi, Kang Deddy baca kolom komentar di TikTok. Saat politisi lain masih debat prosedur, Kang Deddy sudah nelpon Kapolda dari pinggir jalan. Itu bukan pencitraan, itu perang kecepatan. Kang Deddy paham satu hal yang tidak dipahami 90% politisi di Indonesia. Di zaman algoritma, yang paling terlihat adalah yang paling berkuasa. Birokrasi itu lambat, algoritma itu instan. Dengan jutaan followers di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, Kang Deddy mengubah media sosial menjadi sistem pengaduan publik tercepat di Jawa Barat. Warga tidaklah perlu lagi menghadap ke kantor dinas. Cukup tulis aja di kolom komentar, Pak, di kampung saya ada jalan rusak. Dan jika videonya naik, masalah itu jadi prioritas. Itulah mengapa dia terlihat seperti selalu ada tuh di mana-mana. Bukan karena dia sok hadir, tapi karena memang algoritma membawanya ke setiap masalah-masalah itu. Sekarang, mari kita jujur deh. Politisi lain bilang, Kang Deddy itu gaduh, tidak prosedural, cuma cari viral doang. Terjemahan sederhananya ini, mereka tuh kalah di medan yang baru ini, di medan digital. Mereka itu masih main catur di papan lama. Baliho, rapat, konferensi pers. Kang Deddy udah main di papan catur yang baru, TikTok, YouTube, dan emosi rakyat. Kontennya memang dramatis. Ada marah, ada tangis, ada konflik. Tapi politik memang tidak pernah netral secara emosi. Perbedaannya, Kang Deddy itu justru welcome, bukan menyembunyikan emosi. Dan inilah bagian yang paling tidak diakui oleh para elit. Kang Deddy itu tidak sedang main sosial media. Dia sedang mengganti cara negara berkomunikasi dengan rakyat. Ketika dia membagi uang dari pendapatan YouTube untuk petugas upacara, itu bukan gimmick. Itu pesan politik. Dia mau kasih tahu, bahkan algoritma bisa dipaksa bekerja untuk rakyat. Jadi kenapa Kang Deddy ini bisa lebih kuat dari politisi lain? Karena dia tidak bertarung di dalam gedung. Dia bertarungnya di feed HP, di FYP jutaan rakyat. Dan selama jutaan orang ini bangun pagi, dengan wajah Kang Deddy di layar mereka, dia tuh nggak butuh baliho, dia nggak butuh juru bicara, dia nggak butuh izin buat didengar. Itulah rahasianya. Dia menguasai atensi. Dan di zaman ini, atensi adalah kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi beber akan gaji 10 juta per kepala keluarga jika jadi gubernur Jakarta. Ini videonya. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi.
Wow, enak ya. Masyarakat Jakarta, lekas tuker gubernur aja. Gubernur Pramono ditaruh di Jawa Barat, gubernur Kang Deddy ditaruh di Jakarta. Siapa tahu bisa menerapkan omongannya, nggak cuap-cuap saja. Kita buktikan itu bisa nggak menerapkannya. Kalau per bulan 20 triliun berarti kali 1 tahun 240 triliun. Wow, bisa kayaknya ya. Ayo saya dukung. Kemendagri, tolong diatur gimana caranya tuker gubernur ya. Kalau bisa enak tuh. Ingin membuktikan tuh kata-kata Kang Deddy Mulyadi apa benar bisa menggaji per kepala keluarga 10 juta. Hah? Atau hanya omong-omong aja? Atau hanya pencitraan aja biar dikira wah hebat keren. Udah kita buktikan aja ya. Ya, ditukar ya. Mau kalian kan masyarakat Jawa Barat? Jakarta juga. Mau. Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Assalamualaikum, sampurasun, wejeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan. Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah, bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas, dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Tip dari Kompas.com, lembaga tersebut melakukan survei terhadap kinerja 100 hari gubernur dari tanggal 12 hingga 19 Mei 2025. Hasilnya, Deddy Mulyadi meraih tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 94,7%.
Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, tingginya apresiasi publik terhadap Deddy dipengaruhi oleh visibilitas dan penggunaan media sosial. Ia menyebutkan jumlah pengikut Deddy Mulyadi di Facebook melampaui 12 juta. Keaktifan Gubernur Jawa Barat dalam menyapa warga di media sosial juga membuat publik merasa lebih dekat dengan pemimpin. Di urutan kedua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendapat kepuasan publik sebesar 83,8%. Kemudian di posisi ketiga, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan kepuasan 75,3%. Sementara itu di Jakarta, 60% responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung. Namun, tingkat pengetahuan warga terhadap program-programnya tergolong rendah. Di urutan kelima ada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan tingkat kepuasan 62,5%. Sementara Gubernur dengan tingkat kepuasan terendah yakni Gubernur Banten Andra Sodi dengan skor 50,8%. Overall memang Deddy Mulyadi sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan itu yang menjelaskan mengapa Tasya dan teman di media seringkali menggelar talk show atau liputan tentang KDM. Betul. Jadi ratingnya tinggi memang. Ratingnya tinggi gitu ya, dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain, kecuali DIY yang cukup kompetitif dan Jawa Timur. Ya, Jawa Timur cukup kompetitif gitu ya, 75%. Tetapi kita tahu Khofifah ini satu-satunya gubernur perempuan di Jawa dan dia 2 kali ya menjadi gubernur di Jawa Timur, petarung ya, karena pernah kalah beberapa kali waktu melawan Pak Dekarwo ya, dapat 75%, cukup tinggi, tetapi saya kira dia bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya memanfaatkan media sosial ya. Baik, itulah hal-hal yang teman-teman bisa akses dan bisa lihat dari bagaimana keterangan yang dapat saya tampilkan. Ini benar-benar harusnya bisa membuat Anda dan teman-teman semua berpikir. Tidak semua gubernur baik seperti Kang Deddy Mulyadi. Tidak semua pemimpin secara sungguh-sungguh memimpin daerahnya. Saya di sini ingin secara terbuka menjelaskan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi saat ini adalah gubernur yang disebut sebagai gubernur Indonesia, dan itu satu-satunya. Saya tidak mengatakan bahwa gubernur selain Kang Deddy Mulyadi buruk semua. Tetapi memang ada banyak gubernur-gubernur yang saya kira kinerjanya kurang. Mesti banyak hal yang diperbaiki. Dan itu akan menjadi masalah jika mereka-mereka yang selama ini tidak dianggap baik tidak membenahi tentang bagaimana gaya dan cara kepemimpinan mereka. Dan justru malah akan merugikan masyarakat. Itu mengapa saya hadir di sini untuk bernarasi dan memberikan penjelasan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ikuti channel ini agar kita bisa sama-sama berkembang untuk mengawal pemerintahan baik di Jawa Barat maupun di internasional, khususnya nasional di negara kita tercinta. Kalau internasional ya seperti konflik Timur Tengah hari ini yang sedang memanas. Tapi kita akan fokus pada Jawa Barat, teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam persaudaraan kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan.